Ah. Sial, aku terburu-buru sampai lupa bawa uang. Bagaimana ini? Wah, ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Yunis, yang ini secara khusus disesuaikan untuk kamu di Eropa, air mata sang dewi. Senilai 20 juta. Ini untuk kamu. Jadilah pacarku. Menikahlah dengan dia, menikahlah dengan dia, menikahlah dengan dia. Dana, apa yang kau lakukan? Hah? Hal ini dilakukan dengan hati-hati disiapkan untuk kamu. Dan orang-orang ini, semua orang ada di sini untuk menyaksikannya bagi kami. Yunis, aku benar-benar mencintaimu. Jadilah pacarku. Hah? Tuan muda, hubungan kita tidak sedekat itu. Panggil saja ku Yunis. Adapun air mata sang dewi ini terlalu berharga, tidak bisa kuterima. Yunis, ini adalah hadiah yang aku siapkan hanya untuk dirimu. Terimalah, ayo, ayo, ayo. Tuan Wardana, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak bisa terima. Kenapa tidak? Karena aku sudah punya pacar. Hah? Hah? Tapi Yunis, kau sejak kapan kamu punya pacar? Bagaimana aku tidak tahu? Apa aku perlu lapor padamu? Tapi dompet ini berasal dari dinasti Queen. Ini adalah pacarku. Hah? Dia? Yunis, jangan membodohiku. Kau pikir aku tidak tahu? Dia hanyalah orang desa yang secara acak kamu ambil untuk peran itu. Bagaimana mungkin dia menjadi pacarmu? Iya, bagaimana aku bisa menjadi pacar? Tuan, tolong bantu aku. Dia melecehkanmu? Di siang hari bolong, dia berani melecehkan seorang wanita. Baiklah, aku akan bantu. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Yang kukatakan padanya, apa harus lapor padamu? Kamu, berhentilah. Yunis, keluarga kamu adalah salah satu dari kota semesta 4 keluarga hebat, bukan? Kamu yang terhormat, wanita muda dari keluarga Yen. Jika kamu tidak mencari orang sepertiku, kamu tidak boleh bersama orang kampung seperti ini. Perhatikan baik-baik. Semua yang dia kenakan bahkan tidak bisa mencapai total $200. Kawan, aku tidak peduli jika Yunis memperkerjakan kamu sebagai figuran atau jika kamu hanya seekor katak bermimpi makan daging angsa. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, Pergilah sekarang, atau aku akan menghajarmu. Orang seperti apa berbicara seperti itu? Kau orang dewasa tanpa sopan santun. Apakah kamu tahu siapa aku ini? Aku beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Coba kau lihat dengan baik dirimu di genangan air. Dasar bodoh. Tuan Muda Wardana adalah ahli waris dari keluarga teratas di antara 4 keluarga besar semesta. Ketika Tuan Wardana menghentakkan kakinya, seluruh semesta bergetar. Bocah, kau berani menyinggung perasaannya? Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Mengapa kau tidak berlutut dan minta maaf? Mengapa kau tidak berlutut dan minta maaf? Bocah, jangan katakan aku tidak memperingatkanmu. Berlutut sekarang dan akui kesalahanmu. Dan aku bisa berpura-pura kamu tidak pernah berada di sini. Tuan Muda Wardana, jangan keterlaluan. Kau ini sakit atau apa? Siapa yang suka membuat orang lain berlutut dan meminta maaf? Jenis jimat macam apa itu? Tidak heran dia tidak suka kamu. Sialan. Di seluruh kota semesta, tak ada satu orang pun yang berani bicara seperti itu padaku. Apa kau tahu konsekuensi menyinggungku? Hei, apa yang kau lakukan? Aku peringatkan, aku ini terlatih. Wah, aku sangat takut. Hei, biar aku beritahu kau. Saudara-saudaraku di sini adalah para ahli terbaik. Kau, apa yang kau punya? Ini, ada beberapa di antaranya. Dengan keterampilanku yang sekarang, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Aku takut, lawannya terlalu banyak. Tidak mungkin, aku harus cari cara melarikan diri. Lihat, ada UFO. Apa? Kemana dia pergi? Hei, beraninya kau menipuku?
Hentikan dia! Kejar dia! Kau pikir mau lari kemana? Lari. Terus lari. Jalankan lagi. Bukankah kamu mahir dalam berlari? Tuan Muda Wardana, aku setuju untuk bersamamu. Jangan ganggu dia. Yunisian, apa kau pikir aku terlalu baik? Dan kau? Dasar berandal, kau berani mencuri pacarku. Apa kau pikir aku ini orang yang bodoh? Biar ku beritahu kau, tidak ada yang datang hari ini dapat menyelamatkanmu. Bahkan Raja Surga sekalipun, itu yang kukatakan. Apa yang kalian lakukan? Jangan mendekat, serang! Jangan mendekat! Jangan mendekat! Melepaskan energi sejati, teknik seorang guru besar. Kamu adalah seorang guru besar. Guru besar apanya? Mengapa kamu semua di tanah? Kamu adalah guru besar. Apa kamu guru besar? Guru besar apa? Aku tidak tahu. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini pasti hanya sebuah kebetulan. Ini hanya kebetulan. Keluarga Wardanaku tidak mungkin selama ini. Yunisian dan kamu, awas saja kalian semua ya. Tunggu aku. Ayo pergi. Dasar orang gila. Tunggu saja. Jangan sampai aku menangkapmu lagi. Aku Yunisian. Terima kasih Tuan. Tidak perlu terlalu sopan. Ini hanyalah upaya kecil. Baiklah. Jika sudah tidak hal lagi, aku akan pergi dulu. Hati-hati ya. Dadah, hati-hati. Di usianya yang semuda ini, dia sudah menguasai teknik guru besar. Mungkinkah dia bisa sembuhkan penyakit kakek? Tunggu. Aku ingin minta bantuanmu untuk selamatkan kakekku. Apa yang kamu lakukan? Kakekku sakit parah. Kami sudah membawanya ke semua dokter, tapi tidak ada yang bisa membantu. Aku pernah dengar teknik seorang guru besar menyatu dengan langit dan mampu melakukan banyak hal yang tidak bisa orang lain lakukan. Jadi, aku minta bantuanmu untuk selamatkan kakekku. Nonayan, silakan berdiri dan berbicara. Tolong bangun. Nonayan, aku pikir kamu telah salah paham. Aku memang tahu sedikit soal seni bela diri, tapi aku hanya seorang pemula setengah matang yang bahkan bukan seorang guru besar. Apalagi makhluk surgawi ini yang sedang kamu cari. Apa tadi makhluk surgawi? Benar, seorang guru besar adalah makhluk surgawi. Mereka tidak mau menunjukkan kemampuannya di depan orang. Hanya saja penyakit kakekku. Maafkan aku Tuan, aku terlalu menekanmu. Hanya saja kakekku sakit kritis dan tidak bisa kita tunda. Jadi aku memintamu untuk melihatnya. Hanya melihatnya saja. Nona Yen, kamu tidak tampak seperti orang yang kekurangan uang. Kamu bisa menggunakan kekayaan keluargamu untuk menemukan seorang dokter untuk kakekmu. Sementara aku harus mencari pekerjaan. Jadi aku tidak bisa tinggal bersamamu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Tidak kekurangan uang, mencari pekerjaan. Mungkinkah dia kesal karena aku tidak menawarkan apapun? Yunis, bagaimana bisa melupakan sesuatu yang begitu penting? Orang ini adalah seorang guru besar. Apa hanya dengan omong kosong bisa membuatnya membantumu? Tuan, aku akan bayar 50 juta. Tunggu, Tuan, aku akan bayar 50 juta. Berapa banyak? 50 juta. 50 juta? Tuan, aku bersedia membayar 50 juta jika kamu mau melihat kondisi kakekku. Kalau kamu bersedia membantu dan menyembuhkan kakekku, kami akan memberi lebih. 50 juta? Hanya untuk melihat-lihat? Hanya satu kali. Baiklah. Apa uang orang ini datang bersama angin? Hanya untuk melihat-lihat dihargai 5 juta? Aku telah menabung bertahun-tahun tapi hanya punya 5.000. Untungnya, aku telah belajar sedikit dasarnya ketika di lembah obat abadi. Aku akan pergi melihatnya. Bagaimana jika secara kebetulan aku beruntung? Bukankah aku akan? Tuan. Kamu akan menepati kata-katamu? Tentu saja. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi. Dr. Agung Wardana, ayahku dia. Denyut nadi Tuan Besar benar-benar normal. Tapi tubuhnya seperti pohon yang layu tanpa sebuah akar. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir dia bahkan tak bisa melewati malam ini. Dr. Agung Wardana, kamu adalah dokter terbaik di sini. Kamu pasti punya cara. Sebutkan harga kamu. Keluarga Ian mampu membelinya. Kondisi Tuan Besar itu bukan sakit ataupun penyakit. Orang tua ini benar-benar tidak berdaya. Dr. Agung Wardana. Ayah. Ayah. Bagaimana ini bisa terjadi jika keluarga Ian kehilanganmu? Apa yang akan kita lakukan? Kakek belum mati, tapi paman kedua sudah berduka. Bukankah ucapanmu tadi terlalu dini?
Kakek belum mati, tapi paman kedua sudah berduka. Bukankah ucapanmu tadi terlalu dini, benar kan? Yunis, beraninya kamu berbicara seperti itu? Apa aku salah? Kakek masih hidup, tapi tadi paman bilang, bagaimana kalau kakek meninggal? Bukankah ucapanmu terlalu dini? Tidak peduli apa, aku adalah orang yang lebih tua darimu. Perhatikan nada bicaramu. Lebih dari siapapun, aku ingin kakekmu tetap hidup. Tapi dia sudah tidak dapat diselamatkan. Bahkan dokter ilahi dari Tanah Agung tidak bisa melakukannya. Tuan Muda. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Baiklah, aku mengerti. Aku pasti akan memberikan penjelasan. Yunis, kau. Tuan Muda Wardana bilang kau menolak pengajarannya, dan kamu bahkan melukai anak buahnya. Apa maksudmu? Aku tidak menyukainya. Dia hanya melecehkan aku. Tidak boleh kutolak. Kau tahu anak buahnya terluka, tapi tidak tanyakan kabarku. Aku tidak peduli dengan hal itu. Tuan Muda Wardana adalah pewaris keluarga Wardana. Keluarga Wardana adalah yang terdepan dari 4 keluarga besar. Dia mengajar kamu adalah keberuntungan. Siapa kamu untuk menolaknya? Memanggilnya Tuan Muda Wardana, paman kedua. Sejak kapan kau begitu akrab dengan junior? Kau? Biar aku katakan lagi. Tuan Muda Wardana adalah pewaris keluarga Wardana. Hanya dengan kamu bersama dia, dapatkah keluarga Yan membangun hubungan dengan keluarga Wardana? Keluarga Yan sekarang lemah. Kamu harus bergantung pada keluarganya untuk kembali ke garis depan dari 4 keluarga besar. Pergi sekarang dan minta maaf kepadanya. Aku tidak mau. Aku tidak akan pernah menikah dengannya. Lagi pula, aku sudah punya pacar. Memalukan. Pernikahan adalah masalah dari perintah orang tua dan yang menjodohkan. Ayahmu meninggal lebih awal sehingga pernikahanmu hanya dapat diputuskan olehku dan paman keduamu. Kamu tidak dapat membantah. Pergi sekarang dan minta maaf kepadanya. Dan beritahu Tuan Wardana, kamu bersedia untuk bersamanya. Aku bilang, aku tidak mau pergi. Kau! Siapa kau? Aku di sini untuk merawat Tuan Besar. Biar ku katakan, bibi kedua, maksudku paman kedua kan. Bisakah kamu menurunkan suaramu sedikit? Tuan Besar, dia. Dia adalah pacarku, Fendi Dana. Dari desa terpencil mana kau merangkak keluar? Kamu orang desa. Yunis, ini adalah pria yang kamu pilih. Daripada Tuan Muda Wardana ya. Seorang sepertimu bahkan tidak pantas menjadi anjing Tuan Wardana. Beraninya kau menghinaku. Lalu kenapa jika aku menghinamu? Aku menghinamu, dasar orang kampung. Biar aku beritahu kamu, Yunis adalah wanita Tuan Muda Wardana. Masa depan nyonya muda dari keluarga Wardana. Bukan seorang yang tidak jelas sepertimu. Keluar dari sini sekarang. Jangan paksa aku mengambil tindakan. Paman kedua, bahkan walau dia bukan pacarku, dia orang yang kuundang untuk mengobati kakek. Apa hakmu mengusirnya? Dia seorang anak yang bahkan belum menemukan kumis bocah culun ini mengobati ayah. Aku pikir kamu sudah kehilangan akal sehat. Dia pikir dia siapa? Bahkan Dokter Agung Wardana tidak bisa mengobati penyakit ayah. Hah? Bocah ingusan ini apa yang bisa dia lakukan? Paman kedua, dia adalah seorang guru besar. Jangan bandingkan dengan dokter dalam menyembuhkan kakek. Melebih-lebihkan bukan? Aku bukan seorang guru besar. Ah gawat, aku lupa. Dia ingin sembunyikan identitasnya. Apa? Dia adalah seorang guru besar. Kamu membunuhku dengan tawa. Yunis, apakah kamu tahu apa itu seorang guru besar? Hah? Guru besar adalah makhluk surgawi di seluruh tanah semesta. Jumlahnya lebih sedikit dari segelintir orang. Hah? Yang telah mencapai alam guru besar. Dan mereka semua jenderal perang yang terkenal. Dan dia seorang guru besar. Jika kamu akan berbohong, setidaknya buatlah lebih dapat dipercaya. Paman kedua, meskipun dia bukan seorang guru besar, tapi kondisi kakek seperti ini. Jadi, biarkan dia melihatnya. Iya, aku telah mempelajari beberapa ilmu obat yang mungkin akan berguna. Bagaimana jika kamu membiarkanku melihatnya? Bocah, Yunis mungkin bodoh tapi aku tidak. Menyentuh Tuan Besar, tidak mungkin. Keluar dari keluarga Yan sekarang. Jika tidak, aku akan mematahkan kedua kakimu. Paman kedua, kakek sudah seperti ini. Biarkan dia melihatnya. Walau dia tidak bisa sembuhkan, kita kan tidak kehilangan apa-apa. Bagaimana jika dia benar-benar punya cara? Bukankah kakek bisa diselamatkan? Mantra macam apa yang digunakan untuk mengguna-guna kamu? Hah? Kamu benar-benar percaya dia bisa menyembuhkan Tuan Besar? Nona Yan, teman kedua kamu terlalu galak, aku takut. Mungkin kita harus melupakan ya. Lupakan saja ya. Tidak mungkin. Itu karena paman kedua membuatnya marah. Kedatangan guru besar tidak dapat diprediksi. Jika dia benar-benar pergi, keluarga Yen tidak akan menemukan guru besar yang lain. Dan tidak ada harapan untuk kakek. Tunggu Tuan. Paman kedua, Fendi Dana adalah tamuku. Apapun yang terjadi hari ini, kau tidak boleh mengusirnya. Tuan, tolong lihatlah kondisi kakekku. Yunis, kau! Jika ada yang tidak beres hari ini, akulah yang akan bertanggung jawab. Baiklah. Kau memang tidak akan menyerah sebelum menemui jalan buntu. Hari ini kubiarkan kau menyerah.
Aku ingin melihat bagaimana orang kampung ini memperlakukan Tuan Besar. Silakan. Apa yang terjadi? Dia benar-benar seorang guru besar. Kekuatannya sangat dahsyat. Kakek akan diselamatkan. Bukankah ini? Tuan muda, keluarlah. Paman kedua? Hah. Memang layak menjadi raja pembunuh. Tuan muda, di masa depan kamu pasti akan melampauiku. Oh, ayolah. Dengan teknik dasar milikku, aku telah berlatih selama lebih dari sebulan dan hanya mencapai level 2. Katakan, apa aku benar-benar cocok untuk bela diri? Tuan muda, hati-hati! Paman kedua, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya sebuah trik kecil. Selama energi keruh dikeluarkan dari tubuh, tidak ada masalah besar. Energi hitam pada Tuan Besar sama persis dengan yang ada pada paman kedua waktu itu. Energi hitam pada Tuan Besar sama persis dengan yang ada pada paman kedua waktu itu. Tuan, apa ada cara? Dokter Agung Wardana saja tidak bisa. Apa yang bisa dilakukan oleh orang ini? Apakah paman kedua melihat auranya tadi? Cuma banyak omong saja. Kamu pikir kamu bisa membodohiku? Tuan, Aku bisa. Kau bisa. Dokter Agung Wardana saja tidak bisa. Dan kau bisa. Bocah, apa kau tahu konsekuensi dari menipu keluarga Yen? Hanya karena Dokter Wardana tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Hal yang mempengaruhi Tuan Besar bukanlah penyakit atau wabah, tapi lebih seperti cedera yang dia sebabkan oleh niat jahat. apa? Mungkinkah kakek tidak sakit, tapi sengaja dibuat Kamu sakit? ngoceh tidak masuk akal. Siapa yang berani menyabotase Tuan Besar? Aku pikir kamu datang ke keluarga Yen untuk menipu kita. Penjaga! Bawa orang ini ke bawah dan patahkan kakinya sebelum menyeretnya keluar. Berhenti. Paman kedua, kakek menunjukkan tanda membaik. Tapi kenapa paman ingin mengusirnya? Membaik, omong kosong. Tidak bisakah kamu melihat dia hanya mencoba untuk menipu uang keluarga Yen? Apa yang kau lakukan? Seret dia keluar. Paman kedua, kamu sangat ingin mengusirnya. Mungkinkah cedera kakek ini kaulah penyebabnya? Yunis, jangan berani-berani menuduhku. Aku hanya khawatir kau akan disesatkan dan mempercayai penipu ini. Jika penipu ini ada di sini untuk mencelakai kakek, dapatkah kamu menanggung tanggung jawab itu? Tuan, apa kau yakin dengan ini? Iya. Kalau begitu silakan dicoba. Aku akan berjaga di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani mengganggu Tuan saat mengobati kakek. Tuan, kakek, Ayah, bawa dia ke bawah. Dasar bajingan, datang ke keluarga Yen untuk menipu sudah cukup, tapi kamu ingin membunuh Tuan Besar. Seret dia pergi dan segera beri dia pelajaran. Tunggu, aku benar-benar berusaha. Dia akan baik-baik saja setelah memuntahkannya. Masih mengoceh omong kosong. Hajar dia. Jangan mendekat. Aku akan melawan. Aku benar-benar akan melawan. Kamu, siapakah kamu? Apa yang kalian lakukan? Aku tidak menyentuh kalian. Kau tidak mencoba menipuku, bukan? Aku tidak punya uang. Melepaskan energi sejati. Mungkinkah dia benar-benar seorang guru besar? Tapi bagaimana mungkin ada guru besar yang begitu mudah? kakek, kau sudah bangun? Bagaimana hal ini mungkin? Mengapa tidak? Sudah kubilang aku bisa. Tidak disangka aku malah berhasil melakukannya. Tadi itu benar-benar menyelamatkanku. Kakek, bagaimana perasaanmu? Aku tidak hanya pulih, tapi kekuatanku bahkan meningkat. Bagaimana hal ini dilakukan? Kakek, berterima kasihlah pada Master Dana. Terima kasih, Master Dana. Tidak perlu, tidak perlu. Jika kamu ingin berterima kasih, ucapkan pada cucumu. Tanpa dia, aku tidak akan datang. Anugerah karena telah menyelamatkanku tidak akan pernah aku lupakan. Bagaimana jika menginap di sini malam ini? Dan besok, aku akan mengadakan perjamuan untuk mengucapkan terima kasih. Kakak, pada saat seperti ini, kamu masih ingin minum teh? Kenapa? Jadi Tuan Besar tidak mati ya? Bukankah itu masalah besar? Jika Tuan Besar meninggal, semuanya akan berakhir di sini. Sekarang dia masih hidup, rencana kita. Kakak, sekarang tidak hanya Tuan Besar yang masih hidup, kondisinya bahkan lebih baik.
Bukankah itu hanya menguntungkan bagi Yunis saja? Ketika sang master lama meninggal dunia, akankah masih ada saham untuk kita? Seorang gadis belia, bisakah dia membalikan langit? Kenapa terburu-buru? Tuan Besar akan mengadakan perjamuan untuk Fendi besok, benar? Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk membuatnya menyelesaikan segalanya. Maksudmu, setelah Yunis menikah dengan Tuan Muda Wardana dan menjadi nyonya keluarga Wardana, kita bisa menggunakan pernikahannya untuk mengatakan bahwa dia bukan lagi bagian dari keluarga Yen dan mencabut hak warisnya. Bahkan jika itu tidak berhasil, dengan menawarkan Yunis kepada Tuan Muda Wardana, kita membangun hubungan dengannya. Ketika sang Tuan Besar meninggal dunia dengan dukungan Tuan Wardana, kita dijamin sukses. Kakak kamu brilian. Pergi hubungi Tuan Wardana. Katakan padanya untuk menyiapkan hadiah. Besok kita akan bekerja dengan Tuan Wardana untuk membuat Yunis bertunangan. Papa. Cemerlang seperti yang diharapkan, 50 juta. Nona Yen, kamu benar-benar menepati janjimu. 50 juta. Masuklah. Nona Yen, ini sudah malam. Apa yang kamu lakukan? Nona Yen, apa yang kamu lakukan? Aku ingin berterima kasih pada Tuan. Nona Yen, bukankah kau sudah memberiku 50 juta? Tentang apa ini? Cepat bangun. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan pernah melihat kakek lagi. Kamu sudah menyelamatkan nyawa hanya dengan 50 juta. Bagaimana itu cukup? Nona Yen, bukankah sudah aku bilang? Aku hanya beruntung, aku tidak menyangka bisa melakukannya. Cedera yang dialami Tuan Besar pernah kulihat sebelumnya. Dan selain itu hanya upaya kecil. Tolong, bangunlah. Ada satu lagi yang ingin ku minta padamu. Jika kamu tidak setuju, aku akan berlutut selamanya. Kamu ingin aku bertunangan denganmu? Aku tahu, aku tidak layak untukmu. Tapi, aku beranikan diri bertanya ini padamu untuk membantuku. Bangunlah dulu. Tuan. Bangunlah dulu. Dan mari kita bicara sambil duduk. Nona Yen, jika kamu hanya perlu aku berpura-pura menjadi pacarmu untuk berurusan dengan Wardana atau siapalah itu tidak masalah, itu hal yang kecil. Tapi pertunangan, itu masalah besar. Itu bukan hal enteng. Apa kamu tahu, Tuan? Sejak ayahku meninggal dan ibuku menghilang, paman pertama dan kedua aku selalu mencoba merebut bagianku di keluarga Yen. Akhir-akhir ini aku telah bekerja keras untuk keluarga Yen. Dan selama ini, dengan bantuan kakek, aku mendapatkan sedikit pengaruh. Aku tahu, paman pertama dan keduaku tidak akan pernah menyerah untuk mengusirku dari keluarga Yen. Di perjamuan besok, 4 keluarga besar akan hadir di sana. Paman pertama dan kedua pasti akan memaksaku menikahi Sandi Wardana. Apa memang ada hal seperti itu? Tuan. Tolong bangun. Aku mengenalmu sebagai guru besar, jauh melampaui harga diriku. Tapi, aku benar-benar tidak punya cara lain. Aku tidak ingin menikah dengan Sandi. Aku tidak ingin rencana mereka itu berhasil. Jadi, aku mohon bantuanmu, Tuan. Berdiri dulu. Nona Yen, aku telah mengatakan aku bukan seorang guru besar. Aku hanya seorang amatir yang setengah matang. Selain itu, pernikahan adalah masalah besar. Bisakah kamu memutuskannya sendiri? Selama kamu setuju, aku akan memohon pada kakek. Jika kakek mengiyakan, paman pertama dan kedua tidak akan bisa melakukan apa-apa. Itu sebenarnya ide yang bagus. Bertunangan dengan Yunis memungkinkan aku melarikan diri dari orang tua itu. Ditambah lagi dia sangat cantik dan memperlakukanku dengan penuh hormat. Yang paling penting, dia adalah wanita kaya. Bukankah ini 1000 kali lebih baik dari harimau betina yang orang tua itu pilihkan? Baiklah, aku setuju. Selamat datang. Maaf merepotkan. Terima kasih. Tuan muda, kamu akhirnya tiba juga. Paman Handoko, kau terlalu baik. Guru tua itu sakit parah dan sekarang dia sudah pulih. Sebagai junior, tentu saja aku harus membawa hadiah. Ini adalah ginseng liar 1000 tahun untuk Tuan Besar, untuk menyehatkan tubuhnya. Tuan Muda Wardana memang hebat. Sebuah gerakan luar biasa. Kamu terlalu baik. Yunis, di mana kakek? Tuan Muda Wardana, jangan panggil aku begitu, karena hubungan kita memang tidak sedekat itu. Anak ini, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Tidak apa-apa. Yunis, aku datang hari ini pertama untuk memberikan ucapan selamat. Dan kedua, untuk sesuatu yang sangat penting untuk... Boleh aku ganti pakaian? Ini sangat ketat. Kelihatan bagus, jangan gugup. Fendi, ini paman kedua. Kamu telah bertemu dengannya kan? Kalau ini paman pertama.
Halo paman pertama, halo paman kedua. Yunis, apa yang kau lakukan? Berarah keliling bergandengan dengan seorang pria. Sifat macam apa itu? Yunis, orang Udi kampungan ini kenapa dia di sini? Tuan Mudawardana, tolong jaga ucapanmu. Fendi adalah orang yang selamatkan kakek. Jamuan ini diadakan untuk berterima kasih padanya. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Apa? Dialah yang menyembuhkan kakek. Orang ini? Tuan muda, itu memang benar. Bahkan jika dia beruntung menyembuhkan tuan besar, kamu memeluknya seperti itu, apa artinya? Jika hal ini tersebar, apa yang akan dikatakan orang-orang tentang keluarga Yen? Benar, Yunis. Bahkan jika dia menyembuhkan sang tuan besar yang menunjukkan bahwa ia memiliki keahlian. Tapi, hanya untuk itu, kamu tidak perlu memperlakukannya seperti ini. Benar sekali. Jika hanya karena dia sembuhkan kakek, aku pasti tidak akan sedekat ini dengannya. Wardana, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Ini bukan omong kosong. Fendi selalu menjadi pacarku. Dan sekarang, dia menyembuhkan kakek. Saat kakek tiba, aku akan minta persetujuan kakek. Memalukan! Orang udik negeri ini bagaimana mungkin layak untukmu? Kamu adalah wanita keluarga Yen. Hanya seseorang yang luar biasa seperti Tuan Wardana yang pantas menjadi pasanganmu. Yunis, paman kedua kamu benar. Meskipun Fendi telah menyelamatkan kakek, yang merupakan bantuan besar bagi keluarga Yen, tidak berarti kamu harus berjanji padanya. Aku tidak menjaminkan diriku sendiri. Fendi dan aku benar-benar jatuh cinta. Hah? Oh, iya. Jatuh cinta. Jatuh cinta? Izinkan aku bertanya kepadamu, kualifikasi apa yang kamu miliki? Tuan Wardana, apa yang kamu lakukan? Yunis, status kamu luar biasa. Kamu adalah wanita dari keluarga Yen. Dan kamu salah satu wanita terbaik di kota semesta ini. Aku tidak bisa mengerti kenapa dengan dia. Kualifikasi apa yang dia miliki sampai kamu jatuh cinta? Apa artinya bagimu? Paling tidak, aku lebih baik darimu, anak nakal yang manja dengan mulut kotor. Kau... Tuan Mudawardana, ini keluarga Yen. Apa kamu akan menyerang orang yang sudah berjasa pada keluarga Yen di depan kita? Tidak. Yunis, jika dia benar-benar menyelamatkan tuan besar demi kamu, aku tentu saja memberikan rasa hormat padanya. Tapi sekarang, dia menyentuh wanitaku dan menghina aku. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Tuan Mudawardana, jaga kata-katamu. Sejak kapan aku adalah wanitamu? Aku sempat terputus tadi, tapi aku bilang, aku datang hari ini yang pertama untuk memberikan ucapan selamat pada tuan besar. Dan kedua secara pribadi, untuk melamar kamu. Tuan Mudawardana ingin melamar Nona Yen? Tapi bukankah Nona Yen bertunangan dengan Dana ya? Ini apa yang terjadi? Dia? Bahkan dari mana dia berasal? Kita tidak pernah mendengar tentang orang ini. Kalau mau menikah, pasti dengan seseorang yang seperti Tuan Wardana. Tepat sekali. Keluarga Wardana dan Yen, keduanya di antara 4 keluarga besar semesta. Jika mereka membentuk aliansi pernikahan ini, dengan keluarga Wardana dan Yen yang bekerja sama, mereka akan meninggalkan keluarga Lim dan Tanoko jauh di belakang. Yunis, aku pikir kamu harus mengerti bahwa keluarga Wardanaku dan keluarga Yenmu, keduanya merupakan satu dari 4 keluarga besar. Dan sekarang, keluarga Wardanaku menempati peringkat teratas dari 4 keluarga. Sebagai putra tertua dan juga wakil presiden grup Wardana, kau dan aku bersama akan menjadi pasangan yang sempurna. Dalam hal status dan posisi, aku jauh melampaui orang kampungan yang ada di sisi kamu ini. Yunis, hanya dengan menikahi aku, masa depanmu akan menjadi lebih baik. Tuan Mudawardana benar. Yunis, mengapa kamu tidak setuju? Kupikir keputusanku sudah jelas. Orang yang akan bertunangan denganku adalah Fendi. Yunis, berhenti bercanda. Kamu yang terhormat wanita muda dari keluarga Yen. Hanya orang seperti Tuan Mudawardana yang bisa memberimu kehidupan lebih baik. Dan selain itu, hanya jika kamu bertunangan, dapatkah keluarga Wardana dan Yen bekerja sama untuk kembali ke atas? Kami akan merebut kembali puncak kami. Pernikahanmu menyangkut kebangkitan dan kejatuhan keluarga Yen. Itu sebabnya, jangan sembrono. Yunis, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Tuan Mudawardana jauh lebih cocok daripada Fendi. Itu. Lebih cocok bagaimana? Apa yang kamu maksud dengan itu? Aku bilang, ini Tuan Mudawardana kan? Tuan Mudawardana kan? Kamu berbicara tentang dia seperti dia semacam dewa, seolah-olah Yunis lebih cocok untuk menikah dengannya. Bagaimana dia lebih cocok? Apa yang membuatnya sangat cocok? Itu benar. Apa itu? Aku tidak cocok tetapi kau cocok. Hah? Kamu telah menyelamatkan nyawa Tuan Besar dan itu perbuatan yang luar biasa.
Tapi kamu perlu paham pernikahan Yunis itu soal kebahagiaannya selama hidupnya. Hah? Kau bocah jangan berpikir bahwa hanya karena telah menyelamatkan tuan besar, kamu tiba-tiba merasa menjadi orang yang begitu berguna ya? Hah. Kau tahu pernikahan ini menyangkut Yunis dan sisa kebahagiaan hidupnya. Ya, aku bukan besar kepala. Tapi setidaknya aku tunangan yang dipilih langsung oleh Yunis. Sedangkan untuk kamu dan kamu semua, sebelum memilih seseorang, apa kalian pernah bertanya kepada Yunis? Pernikahan adalah hal penting. Sejak zaman dulu selalu diputuskan oleh orang tua. Yunis masih muda dan tidak dapat melihat hal dengan jelas. Kami sebagai orang tua harus membimbingnya. Kalian, mengapa kamu terdengar sangat kolot? Era apa ini pernikahan masih diatur? Tidak bisakah kalian lihat? Yunis tidak menyukainya. Bahkan aku pun tahu. Iya, dia benar. Kalian, dia sama sekali bukan orang yang baik. Kau tahu? Baru kemarin, dia membawa sekelompok orang untuk menahan Yunis. Di siang hari bolong, di bawah langit yang cerah. Dia membawa rombongan besar pria kekar, begitu saja. Dan menghadang Yunis di tengah jalan. Menurutmu, perilaku macam apa itu? Ini adalah premanisme yang nyata. Bahkan di dunia orang kaya sekalipun, ada begitu banyak masalah. Orang seperti Yunis menghadapi hal seperti itu. Membantunya hari ini juga membantu diriku sendiri. Kalau tidak, aku tidak bisa lepas dari pertunangan itu. Keterlibatan ini baik untuk kita berdua. Itu tidak masuk akal! Hari itu aku mengadakan upacara pengakuan yang eksklusif untuk Yunis. Kamu menyebutnya upacara pengakuan. Yunis tidak setuju dan kamu main kasar. Kamu dan anak buah kamu secara tidak sengaja jatuh. Dan kamu masih mengancam. Orang sepertimu, jika menikah dengan Yunis, malah membuatnya menderita. Fendi! Jangan berpikir kamu tak tersentuh hanya karena kamu berasal dari keluarga Yen. Sebelumnya demi sang tuan besar dan Yunis, aku menahan diri berkali-kali. Tapi sekarang, kamu tidak hanya menghina diriku. Jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ini adalah teknik rahasia keluarga Wardana. Tuan muda Wardana sangat muda dan sudah berprestasi dalam bisnis, bahkan terampil dalam seni bela diri. Dari sikap ini, dia benar-benar seorang master. Bocah, mengapa kau tidak berlutut dan minta maaf padanya? Benar. Cepat berlutut dan mohon ampun. Mungkin Tuan Muda Wardana akan menyelamatkanmu. Apa benar Sandi Wardana memiliki kekuatan seperti itu? Tapi Fendi adalah seorang guru besar. Dia pasti bisa, bukan? Apa yang akan dia lakukan? Bocah, karena kamu telah menghinaku berkali-kali. Semua ini adalah perbuatan kamu sendiri. Kau sendiri yang melakukannya. Tuan Muda, kau beri pelajaran pada pria sombong ini. Tidak menyangka Sandi Wardana memiliki kultivasi tersebut. Jika kami bisa mengalahkannya, bantuannya kepada kami hanya akan lebih besar. Tidak peduli apa, Yunis harus menikahi Sandi Wardana. Tuan, apa kamu bisa mengatasinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa maksudmu? Kau berani memukulku? Aku peringatkan. Meskipun aku hanya seorang amatir, setidaknya aku sudah berlatih bela diri. Jika kita benar-benar bertarung, kau mungkin tidak bisa mengalahkanku. Menundukkannya dalam satu gerakan, layak untuk seorang guru besar. Bagaimana kamu bisa? Apa maksudmu bagaimana? Kau menyerangku, apa aku tidak boleh menahannya? Aku telah berlatih di tapak suci dunia bawah. Jarang sekali bertemu orang yang bisa menahannya. Bahkan jika seseorang bisa memblokir seranganku, tidak pernah ada kasus di mana energi sejatiku benar-benar hilang. Dia, apa yang terjadi dengannya? Mungkinkah dia benar-benar menjadi seorang guru besar? Menurutmu, aku tidak punya cara untuk berhadapan denganmu, bukan? Datanglah! Itu... Ini adalah pusaka keluarga Wardana, Mutiara Guntur Hitam. Apa itu? Itu pusaka sakti keluarga Wardana, Mutiara Guntur Hitam. Kata legenda pusaka itu mengandung guntur hitam yang bisa hancurkan dunia. Kalau digunakan, bahkan seorang guru besar pun akan binasa. Lalu, bukankah kita sudah ditakdirkan? Jadi, sebaiknya kita lari. Lari? Lari? Menurutmu, kau bisa melarikan diri dari masalah ini? Aku akan menyelesaikan semuanya! Hai, tunggu dulu, dengarkan aku dulu. Kemarin itu, jelas kamu dan anak buahmu tidak sengaja jatuh. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak perlu menggunakan benda itu kepadaku. Diam! Aku awalnya berpikir, kamu mungkin menggunakan trik jahat.
untuk melepaskan energi sejati kamu. Tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar seorang guru besar. Lalu kenapa jika kau guru besar? Di hadapan mutiara guntur hitamku, kamu masih harus berlutut dan membungkuk. Hah? Kita tamat. Itu adalah senjata yang bisa mengalahkan guru besar, dan dia menggunakannya melawan orang sepertiku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tuan, maafkan aku. Aku telah mengecewakanmu. Aku akan menahannya. Kamu lari saja. Pergi keluar dari sini, kamu bahkan tidak bisa bela diri. Aku bisa menanganinya. Kalian berdua begitu mesra ya? Baiklah. Aku akan mengirim kalian bersama. Aku akan mengirim kalian bersama.